Kadang kita lupa kalau diam itu juga bentuk komunikasi dengan diri sendiri. Dalam keseharian yang penuh notifikasi, deadline dan obrolan tanpa henti, kita jarang memberi ruang untuk hening. Padahal, justru di dalam diam itulah kita bisa mendengar suara hati yang sering tenggelam oleh kebisingan luar. Diam bukan berarti tidak melakukan apa-apa. Diam adalah momen ketika tubuh berhenti bergerak, tapi jiwa mulai berbicara. Saat kita berhenti sejenak, napas jadi terasa, detak jantung terdengar, dan pikiran mulai melambat. Kita bisa sadar, oh, ternyata aku capek ya. Atau aku sebenarnya lagi sedih, cuma belum sempat merasakannya. Di situ proses penyembuhan mulai berjalan pelan-pelan. Banyak dari kita terbiasa melarikan diri dari diam. Karena takut menghadapi isi kepala sendiri, kita menyalakan musik, membuka media sosial, sibuk mencari distraksi. Tapi, diam tidak selalu menakutkan. Kadang ia hanya canggung di awal. Seperti bertemu teman lama yang sempat menjauh. Lama-lama, kita akan merasa nyaman dengannya. Coba sesekali duduk tanpa tujuan. Letakkan ponsel, tutup mata, dan biarkan dunia berjalan tanpa kamu ikut campur. Rasakan udara masuk ke paru-paru. Rasakan kaki menyentuh lantai. Dengarkan suara di sekitarmu. Itu bukan meditasi yang rumit. Hanya momen sederhana untuk menyadari bahwa kamu masih hidup. Dan itu sudah cukup. Dia memberi kesempatan bagi pikiran untuk merapikan diri. Ibarat air keruh yang berhenti diaduk, perlahan ia akan jernih kembali. Begitu juga dengan kita. Saat berhenti sejenak, emosi mulai tenang, arah jadi lebih jelas. Kadang solusi muncul bukan karena kita memikirkan lebih keras, tapi karena kita memberi ruang bagi pikiran untuk bernapas. Jadi, jangan takut diam. Jangan merasa bersalah saat kamu berhenti sebentar dari hiruk-pikuk dunia. Diam adalah bentuk kasih sayang pada diri sendiri. Di dalam keheningan, tubuhmu beristirahat dan pikiranmu menemukan jalannya pulang. Ada masa di mana kita merasa bersalah hanya karena ingin rebahan, seolah kalau nggak sibuk, kita gagal. Padahal, tubuh dan pikiran juga butuh jeda untuk bernapas. Kita nggak bisa terus-menerus menekan gas tanpa pernah menginjak rem. Sama seperti baterai ponsel yang harus diisi ulang, tubuh kita juga punya batas. Dan istirahat bukan tanda kelemahan, itu cara untuk bertahan lebih lama. Sayangnya, kita hidup di zaman yang mengagungkan produktivitas. Semakin sibuk, semakin dianggap keren. Capek itu wajar. Yang penting kerja. Begitu katanya. Tapi, siapa bilang tubuh harus terus kuat? Siapa yang menentukan kalau berhenti itu salah? Kadang, yang paling berani justru adalah mereka yang tahu kapan harus istirahat. Istirahat itu bukan cuma tidur. Bisa juga dalam bentuk menenangkan pikiran, menjauh sebentar dari kesibukan, atau sekadar duduk tanpa memikirkan apa-apa. Kamu berhak rehat. Bahkan di tengah hari sibuk sekalipun. Rehat bukan pemborosan. Waktu itu, investasi untuk keseimbangan diri. Karena setelah istirahat, kamu bisa kembali dengan tenaga dan pikiran yang lebih segar. Bayangkan tubuhmu seperti taman. Kalau terus diinjak, dipaksa beraktivitas tanpa henti, bunga-bunganya layu. Tapi saat diberi waktu tumbuh, disiram dengan cukup, dan mendapat sinar yang pas, taman itu kembali indah. Begitu juga kamu. Rehat adalah cara menyiram diri sendiri agar bisa terus berbunga. Jadi, kalau hari ini kamu merasa lelah, jangan buru-buru menuduh diri sendiri malas. Mungkin kamu cuma sedang butuh waktu untuk menenangkan napas. Jangan bandingkan ritme hidupmu dengan orang lain. Setiap orang punya tempo yang berbeda, dan tidak apa-apa berjalan lebih pelan. Ingat, istirahat bukan berarti berhenti selamanya. Ia hanyalah jeda sebelum langkah lagi dengan lebih kuat. Karena tubuh yang diberi waktu untuk pulih akan membawamu jauh. Lebih jauh daripada ambisi yang memaksa tanpa arah. Berhentilah sejenak, bukan karena menyerah, tapi karena kamu pantas untuk merasa utuh kembali. Kita sering kelelahan, bukan karena perjalanan yang panjang, tapi karena beban yang kita bawa terlalu berat. Kadang bukan tanggung jawab yang bikin kita capek, tapi keinginan untuk mengontrol segalanya. Kita ingin semuanya berjalan sesuai rencana. Ingin orang lain memahami kita. Ingin hidup selalu di jalur yang aman dan pasti. Tapi hidup nggak sesederhana itu. Ada hal-hal yang memang harus kita lepaskan agar bisa berjalan lebih ringan. Melepas bukan berarti kalah, bukan juga menyerah. Melepas adalah bentuk keberanian. Karena butuh hati yang kuat untuk mengikhlaskan sesuatu yang pernah kita genggam erat.
Entah itu rencana yang gagal, hubungan yang berakhir, atau harapan yang tak sesuai kenyataan. Kadang kita harus menerima bahwa tidak semua yang kita inginkan memang ditakdirkan untuk kita. Pernah nggak kamu merasa lelah tapi tetap memaksa bertahan? Padahal hatimu sudah tahu jawabannya. Disitulah kita sering tersesat. Kita takut kehilangan. Padahal kehilangan adalah bagian alami dari hidup. Seperti daun yang gugur agar rantingnya bisa tumbuh kembali. Alam aja tahu kapan harus melepas, kenapa kita tidak belajar darinya. Melepas berarti percaya. Percaya bahwa yang hilang bukan akhir, tapi ruang baru untuk sesuatu yang lebih baik. Saat kita terlalu sibuk menggenggam, tangan kita nggak punya ruang untuk menerima yang baru. Jadi, kalau hari ini kamu sedang belajar merelakan, percayalah, kamu sedang memberi kesempatan untuk bahagia lagi dengan cara yang berbeda. Nggak semua hal perlu diselesaikan dengan terburu-buru. Kadang yang kita butuhkan cuma waktu dan keikhlasan. Perlahan, rasa sesak itu akan berubah jadi lega. Yang tadinya berat, lama-lama jadi ringan. Melepas memang menyakitkan di awal, tapi menenangkan di akhir. Jadi, jangan takut melepaskan. Karena setiap kali kamu berani melepas sesuatu yang bukan untukmu, kamu sedang membuka jalan menuju kedamaian yang sebenarnya. Melepas bukan kehilangan, tapi menemukan kembali dirimu yang sempat tenggelam di antara segala hal yang kamu genggam terlalu erat. Kita hidup di dunia yang suka kebisingan. Semua orang berlomba bicara paling keras, bergerak paling cepat, dan terlihat paling kuat. Tapi di tengah hiruk pikuk itu, ada satu kekuatan yang sering diremehkan. Ketenangan. Orang yang tenang sering dianggap pasif, diam, atau bahkan lemah. Padahal, justru dalam ketenangan itulah kekuatan sejati sering bersembunyi. Tenang bukan berarti tidak peduli. Justru orang yang tenang biasanya sudah melewati banyak badai, sampai akhirnya tahu mana yang perlu diperjuangkan dan mana yang cukup dibiarkan. Ia tidak lagi tergesa-gesa membuktikan diri, karena sudah mengenal nilai dirinya tanpa perlu pengakuan dari luar. Tenang adalah hasil dari proses panjang, bukan sesuatu yang datang tiba-tiba. Kadang, orang yang paling tenang adalah mereka yang dulu pernah kacau. Mereka belajar dari setiap kegagalan dan rasa sakit, bahwa marah atau panik tidak selalu menyelesaikan masalah. Jadi mereka memilih untuk diam, berpikir, dan menata langkah. Bukannya mereka tidak punya emosi, tapi mereka tahu kapan waktunya bicara dan kapan waktunya mendengar. Di saat dunia sibuk bereaksi, orang yang tenang memilih merespons dengan sadar. Mereka tidak buru-buru menilai, tidak mudah terpancing, karena mereka tahu emosi yang meledak tidak pernah membawa kemana-mana. Tenang bukan berarti tidak punya pendirian. Justru sebaliknya, tenang berarti mampu berdiri teguh tanpa harus ribut. Coba bayangkan air di danau. Saat tenang, kita bisa melihat pantulannya dengan jelas. Tapi saat permukaannya bergelombang, semuanya tampak kabur. Begitu juga dengan pikiran kita. Dalam ketenangan, kita bisa melihat arah hidup dengan lebih jernih. Jadi, kalau kamu adalah tipe orang yang lebih suka diam, saat semua orang berebut bicara, jangan ubah dirimu. Dunia butuh lebih banyak orang tenang. Mereka yang bisa menjadi udara segar di tengah kebisingan. Karena dari ketenangan, lahir keputusan yang bijak dan hati yang damai. Tubuh kita adalah rumah pertama dan terakhir yang akan kita tempati seumur hidup. Tapi anehnya, seringkali kita memperlakukan tubuh sendiri seperti musuh. Kita marah saat ia lelah, kecewa saat ia sakit, dan membandingkannya dengan tubuh orang lain yang kita lihat di layar ponsel. Padahal tubuh ini, dengan segala bentuk dan keterbatasannya, sudah bekerja tanpa henti menjaga kita tetap hidup setiap hari. Coba pikir, berapa banyak hal luar biasa yang tubuhmu lakukan tanpa kamu sadari. Jantungmu berdetak tanpa kamu perintah. Paru-parumu terus mengalirkan napas, bahkan saat kamu tertidur. Dan kakimu menahan beratmu setiap hari tanpa protes. Tubuh ini setia, bahkan ketika kita lupa berterima kasih padanya. Namun, di tengah kesibukan, kita sering lupa memberi perhatian. Kita menunda makan karena pekerjaan, memaksakan begadang demi tugas, dan menekan rasa sakit dengan alasan masih bisa kok. Kita mengabaikan tanda-tanda kecil yang sebenarnya sedang berteriak minta istirahat. Padahal, menghargai tubuh bukan hanya soal merawat fisik, tapi juga menghormati batasnya.
Belajar menghargai tubuh berarti belajar mendengarkan. Saat tubuh terasa lelah, jangan abaikan. Saat butuh tidur, jangan lawan. Karena tubuh yang dipaksa terlalu lama akan mencari cara sendiri untuk berhenti. Kadang lewat sakit, kadang lewat kelelahan yang tidak bisa dijelaskan. Lebih baik kita berhenti karena memilih, bukan karena terpaksa. Rawat tubuhmu seperti kamu merawat seseorang yang kamu cintai. Beri ia makanan bergizi, cukup air, udara segar, dan waktu istirahat yang layak. Tapi yang paling penting, berhentilah membencinya. Terima bentuknya, warnanya, dan bekas-bekasnya. Semua itu adalah cerita hidupmu yang tertulis di permukaan kulit. Saat kamu mulai menghargai tubuhmu, sesuatu yang ajaib akan terjadi. Pikiranmu ikut tenang, karena tubuh dan pikiran tidak bisa dipisahkan. Ketika tubuhmu nyaman, hatimu pun damai. Dan di saat itu, kamu akan sadar bahwa mencintai diri sendiri bukan egois, tapi bentuk paling dasar dari rasa syukur. Tubuhmu bukan alat kerja, ia adalah rumah yang harus kamu jaga dengan cinta dan terima dengan penuh hormat. Pernah nggak kamu merasa capek? Padahal seharian nggak ngapa-ngapain, badan sih diam, tapi kepala terus berputar kayak roda yang nggak mau berhenti. Pikiran tentang masa lalu, kekhawatiran soal masa depan, hal-hal kecil yang kita ulang-ulang di kepala sampai rasanya sesak. Kadang, bukan hidup yang berat, pikiran kita aja yang terlalu ribut. Kita sering lupa bahwa pikiran juga butuh istirahat. Sama seperti tubuh, ia punya batas, tapi karena bentuknya nggak terlihat, kita cenderung menyepelekan. Kita biarkan kepala penuh dengan bagaimana kalau, seandainya, dan harusnya. Akhirnya, energi terkuras, bukan karena apa yang terjadi, tapi karena semua kemungkinan yang kita ciptakan sendiri di pikiran. Tenang, bukan berarti nggak punya masalah. Tenang artinya, kita memilih untuk tidak membiarkan masalah itu mengambil alih seluruh ruang di kepala. Ada hal-hal yang memang perlu dipikirkan, tapi banyak juga yang sebaiknya dilepaskan. Kadang, yang kita perlukan bukan jawaban, tapi jarak, supaya bisa melihat masalah dengan lebih jernih. Coba bayangkan, pikiranmu seperti air di gelas. Kalau terus diaduk, airnya keruh. Tapi kalau kamu diamkan sebentar, kotorannya akan turun, dan airnya jadi bening lagi. Begitu juga dengan pikiran. Saat kamu berhenti memaksanya untuk mencari solusi secepat mungkin, justru di situ, ide baru sering muncul. Pikiran yang tenang adalah ladang subur bagi kejelasan. Ada banyak cara untuk menenangkan pikiran. Menarik napas dalam, menulis jurnal, jalan santai tanpa tujuan, atau sekadar duduk sambil menikmati langit sore. Hal-hal kecil seperti itu bisa jadi jeda berharga di tengah padatnya rutinitas. Karena ketenangan bukan sesuatu yang datang tiba-tiba, tapi hasil dari kebiasaan kecil yang kamu pelihara setiap hari. Jadi, mulai sekarang, jangan biarkan pikiranmu bekerja lembur terus-menerus. Beri ia ruang untuk diam, seperti kamu memberi tubuhmu waktu untuk tidur. Karena saat pikiran tenang, hidup terasa jauh lebih ringan, dan di sanalah kedamaian yang kamu cari selama ini diam-diam menunggu. Ketika pikiranmu tenang, dunia di sekitarmu ikut melambat. Disitulah kamu mulai benar-benar hidup. Sejak kecil kita diajarkan untuk jadi yang terbaik. Nilai harus bagus, kerja harus sempurna, hidup harus terlihat berhasil. Sampai tanpa sadar, kita tumbuh dengan beban. Kalau tidak hebat, berarti gagal. Padahal, hidup bukan perlombaan. Dan tidak setiap hari kita harus jadi versi paling luar biasa dari diri sendiri. Kadang, cukup bertahan aja sudah bentuk keberanian yang besar. Kita sering lupa bahwa manusia itu makhluk yang punya batas. Ada hari-hari di mana kita produktif, semangat, dan penuh ide. Tapi ada juga hari di mana kita hanya ingin diam, rebahan, atau menatap langit tanpa tujuan. Dan itu nggak apa-apa. Kamu nggak harus selalu penuh energi untuk dianggap berarti. Kamu nggak harus selalu berlari untuk tetap maju. Terlalu sering menuntut diri untuk hebat justru bikin kita kehilangan makna. Kita jadi sibuk mengejar pengakuan, sampai lupa menikmati perjalanan. Kita lupa bahwa tujuan hidup bukan cuma tentang pencapaian, tapi tentang merasa cukup dan damai dengan diri sendiri. Kadang, keberhasilan terbesar bukan ketika orang lain bertepuk tangan, tapi saat kita bisa berkata, "Aku baik-baik aja," dengan tulus. Coba beri ruang bagi diri untuk tidak sempurna. Biarkan ada hari di mana kamu nggak melakukan apa-apa selain bernapas,
dan merasa. Nggak usah membandingkan langkahmu dengan orang lain. Mereka punya waktu dan jalan masing-masing. Hidup bukan tentang siapa yang paling cepat sampai, tapi siapa yang paling menikmati perjalanannya. Kamu berhak istirahat tanpa rasa bersalah. Kamu berhak salah tanpa merasa gagal, karena manusia bukan mesin. Dan lelah bukan dosa. Kadang justru di momen paling sederhana, saat kamu berhenti sejenak dan tersenyum pada diri sendiri, disitulah kamu menemukan makna sebenarnya dari kekuatan. Kamu tidak harus selalu hebat untuk layak dicintai, didengar, dan dihargai. Kadang, cukup jadi dirimu yang apa adanya pun sudah lebih dari cukup. Kita sering mengejar hal besar, mimpi, kesuksesan, rencana masa depan yang megah. Tapi di tengah keyor-keron itu, kita lupa satu hal penting. Waktu yang sedang berjalan sekarang. Kita terlalu sibuk mengingat masa lalu yang sudah lewat, atau khawatir tentang masa depan yang belum datang, sampai lupa bahwa hidup sebenarnya terjadi di detik ini, di napas yang sedang kita ambil. Hidup bukan film yang bisa diulang atau dipercepat. Setiap detik yang berlalu nggak akan kembali lagi. Tapi justru disitulah keindahannya. Waktu mengajarkan kita untuk menghargai yang sederhana, tawa kecil, secangkir kopi hangat, pelukan singkat, atau bahkan momen hening saat tidak ada yang perlu dijelaskan. Semua itu tampak sepele, tapi disitulah kebahagiaan sering bersembunyi. Pernah nggak kamu merasa setelah sesuatu berakhir, baru sadar betapa berharganya momen itu? Kita sering baru menghargai ketika sudah kehilangan, padahal yang sedang kita jalani sekarang pun suatu hari akan jadi kenangan. Maka, kenapa tidak kita nikmati selagi bisa? Hadirlah sepenuhnya di setiap detik, bahkan untuk hal-hal yang tampak biasa. Menikmati momen bukan berarti berhenti bermimpi. Kamu tetap bisa punya tujuan besar. Tapi jangan biarkan masa depan mencuri kebahagiaan hari ini. Kadang kita terlalu fokus pada nanti, sampai lupa menikmati sekarang. Hidup yang tenang bukan berarti tanpa rencana. Tapi ketika rencana besar dijalani dengan langkah kecil yang sadar, coba mulai dari hal sederhana. Saat makan, benar-benar rasakan setiap suapan. Saat bicara dengan seseorang, dengarkan dengan sepenuh hati. Saat bergulen, perhatikan angin yang menyentuh kulitmu. Hal-hal kecil seperti itu bisa membuat hidup terasa lebih penuh. Karena hidup tidak menunggu kita siap, ia terus berjalan, detik demi detik. Jadi, sebelum hari ini berlalu, berhentilah sebentar, tarik napas dalam, lihat sekeliling, dan katakan dalam hati, aku ada di sini, dan ini cukup. Karena di antara hiruk-pikuk waktu, yang paling berharga bukan berapa banyak yang kamu capai, tapi seberapa dalam kamu benar-benar hidup di setiap detiknya. Ketenangan hadir ketika kamu berhenti mengejar waktu dan mulai berjalan bersamanya. Kita sering berpikir bahwa kebahagiaan datang ketika semua berjalan sempurna. Punya uang cukup, pekerjaan stabil, hubungan lancar, dan impian tercapai. Tapi kenyataannya, tidak ada hidup yang benar-benar tanpa celah. Kalau kita menunggu segalanya sempurna, baru bisa merasa bahagia, mungkin kita akan menunggu selamanya. Justru rasa cukup itu tumbuh dari kebiasaan sederhana. Bersyukur. Bersyukur bukan berarti menutup mata dari masalah, tapi belajar melihat sisi baik di tengah kekurangan. Kadang kita terlalu fokus pada apa yang belum dimiliki, sampai lupa menghargai apa yang sudah ada. Kita lupa betapa berharganya hal-hal kecil. Tubuh yang masih kuat, teman yang peduli, udara pagi yang sejuk, atau bahkan kesempatan untuk memulai hari lagi. Semua itu sering terasa biasa, padahal tidak semua orang seberuntung itu. Bersyukur juga bukan soal berkata terima kasih sekali, lalu selesai. Ia adalah cara pandang, cara kita memeluk hidup dengan lembut. Saat hati penuh syukur, dunia terasa lebih ringan. Masalah yang tadinya tampak besar, mulai terasa bisa dihadapi. Karena syukur memberi kita kekuatan untuk melihat dari sudut yang lebih damai. Bukan dari kekurangan, tapi dari kelimpahan yang sering terabaikan. Cobalah biasakan diri mencari 3 hal kecil yang bisa kamu syukuri setiap hari. Tidak perlu muluk, bisa sesederhana, hari ini aku sempat tertawa, atau aku punya waktu untuk beristirahat. Kebiasaan kecil ini pelan-pelan mengubah cara kita melihat hidup. Kita jadi lebih tenang, lebih sabar, dan lebih mudah menerima keadaan apa adanya. Bersyukur tidak menghapus masalah, tapi
Ia menenangkan hati yang sedang gelisah. Ia mengingatkan bahwa meski hidup tidak selalu sesuai rencana, masih banyak hal baik yang bisa kita peluk setiap hari. Dan dari sanalah kedamaian mulai tumbuh. Bukan dari hal besar, tapi dari kesadaran kecil yang konsisten. Bersyukur tidak membuat hidupmu sempurna, tapi membuatmu sadar bahwa hidupmu sudah cukup indah apa adanya. Kedamaian bukan sesuatu yang tiba-tiba datang seperti hujan yang turun tanpa tanda. Ia adalah keputusan yang kita ambil setiap hari. Saat kita memilih untuk tidak marah pada hal kecil, saat kita memilih memaafkan, saat kita memilih diam daripada membalas. Damai itu bukan hadiah dari dunia luar, tapi hasil dari cara kita merespons dunia di dalam diri. Kita sering berpikir kalau ingin damai, maka keadaan harus tenang dulu. Tapi justru kebalikannya. Keadaan bisa jadi tenang kalau hati kita yang memilih untuk damai. Dunia di luar selalu berubah. Kadang ramai, kadang kacau, kadang menyenangkan, kadang melelahkan. Kalau kita menunggu semuanya sempurna, kita nggak akan pernah benar-benar merasa tenang. Tapi kalau kita mulai dari dalam, apapun yang terjadi di luar, kita tetap punya ruang aman di hati. Damai bukan berarti hidup tanpa masalah, tapi saat damai, kita tidak lagi dikuasai oleh masalah itu. Kita bisa melihat segalanya lebih jernih, mengambil langkah dengan kepala dingin, dan menata hati tanpa tergesa. Kadang keputusan terbaik justru lahir dari ketenangan, bukan dari emosi yang meledak-ledak. Memilih damai memang gak selalu mudah. Ada saat-saat di mana kita ingin marah, ingin membalas, ingin berdebat untuk membuktikan diri benar. Tapi coba tanya lagi ke dalam. Apakah benar itu yang membuatmu tenang? Kadang lebih bijak menurunkan ego daripada memenangkan perdebatan, karena kedamaian selalu terasa lebih manis daripada pembuktian. Coba mulai dari hal kecil, tidak menanggapi komentar negatif, tidak terlalu khawatir dengan hal yang belum terjadi, tidak memaksakan sesuatu berjalan sesuai keinginanmu. Perlahan, kamu akan merasa lebih ringan. Damai itu seperti otot, semakin sering dilatih, semakin kuat ia bertahan. Jadi, kalau hari ini hidup terasa berisik, tarik napas dalam-dalam, dan ingat, kamu bisa memilih. Tidak semua hal harus kamu tanggapi, tidak semua orang harus kamu lawan. Kadang, pilihan terbaik adalah tetap tenang dan melangkah dengan hati yang lembut. Kedamaian bukan tempat yang harus kamu cari, tapi keputusan yang kamu buat setiap hari, dalam setiap napas.